adik-adik, selamat datang di Pustaka Suara Ruang Belajar Akil. Kanada hari ini akan menceritakan sebuah buku yang berjudul Berapa Panjangnya. Buku ini ditulis oleh Kak Hilmi Lasmiati, diilustrasikan oleh Kak Hansa Dewi, dan diterbitkan oleh The Asia Foundation. Let's read. Untuk adik-adik yang ingin membaca cerita yang satu ini, bisa mengaksesnya di website letsreadasia.org ya. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita simak bersama. Pagi ini waktunya panen lobak. Wah, ada lobak yang daunnya menjulang tinggi. Pak orangutan jadi penasaran. Apakah lobaknya besar? Dia segera mencabutnya. Ternyata susah. Pak orangutan bertanya-tanya, kira-kira sebesar apa lobak ini? Lutung juga penasaran. Ayo kita gali, ajaknya. Lutung menggali tanah di sekitar lobak itu. Kemudian 1, 2, 3. Aduh, bagaimana ini? Pak orangutan memikirkan cara lain. Bagaimana jika meminta tolong Tenggiling? Tenggiling ahli menggali. Dia biasa berburu semut dan larva di dalam tanah. Lutung pun setuju. Oi Tenggiling, bangun! Teriak Lutung. Pak orangutan menegur Lutung agar tidak berteriak. Dia khawatir Tenggiling mengira ada bahaya yang mengancam. Terlambat. Tenggiling menyemprotkan bau busuk. Bau sekali, teriak Lutung. Oh, ternyata kalian. Mengapa kalian mengganggu tidur siangku? Tanya Tenggiling kesal. Pak orangutan pun menjelaskan tujuannya. Tenggiling pun mulai menggali. Pak orangutan menunggu dengan sabar. Berapa panjang lubangnya ya? Akhirnya Tenggiling muncul juga. 20 jengkal, serunya. Pak orangutan amat girang. 20 jengkal itu panjang sekali. Kalau lubangnya dijual, harganya pasti mahal. Aku bisa membeli gerobak baru. Ayo cabut lagi. 1, 2, 3. Berhasil. Gerobaknya benar-benar besar dan panjang. Tunggu dulu. Panjangnya tidak sampai 20 jengkal. Ini hanya 7 jengkal Pak orangutan. Lutung ikut mengukur ulang. 12 jengkal, katanya. Tenggiling kembali merentangkan jempol dan kelingkingnya. Ini 20 jengkal, ujarnya. Oh, benar 20 jengkal. Tetapi jengkal Tenggiling. Ternyata ukuran jengkal mereka tidak sama. Sekarang Pak orangutan paham. Pak orangutan ingin mendapat gerobak besar lagi. Dia hendak membeli gerobak yang lebih besar. Lutung segera mencari daun lobak yang rimbun. Di sana. Wah, daunnya rimbun. Pasti lobaknya besar. 1, 2, 3. Kok ukurannya kecil? Wah, ternyata walaupun daunnya sama-sama rimbun, bisa berbeda ya ukuran lobaknya. Tadi adik-adik masih ingat tidak si orangutan, Lutung, dan Tenggiling mengukur lobak menggunakan apa? Iya, menggunakan jengkal tangan mereka masing-masing.
Memang bisa ya mengukur menggunakan jengkal seperti itu. Ternyata pengukuran tersebut disebut dengan satuan tak baku. Nah, yuk kita mulai coba mengenal lebih dekat mengenai satuan tak baku. Dalam cerita tadi, hasil pengukuran panjang lobak dengan menggunakan jengkal tenggiling, orangutan, dan lutung semuanya benar. Meski demikian, hasil pengukuran mereka memanglah berbeda-beda karena mereka menggunakan satuan tak baku. Satuan tak baku adalah satuan yang jika digunakan oleh orang berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Jengkal, hasta, depa, termasuk satuan tak baku. Satuan-satuan ini tentu tidak dapat digunakan secara internasional karena ukuran jengkal, hasta, dan depa tiap orang berbeda. Oleh karena itu, sistem internasional menetapkan satuan baku untuk panjang yang dapat digunakan di seluruh dunia. Satuan itu adalah sentimeter, meter, kilometer, dan lain-lain. Cerita ini dinarasikan dan disunting oleh Nadi Fatanada Hasan Al-Fajri. Video Read Aloud adalah program alih media buku anak yang diinisiasi oleh Ruang Belajar Akil guna memberikan alternatif media belajar bagi yang membutuhkan. Oke, udah selesai nih kita membaca ceritanya. Gimana? Sekarang jadi tahu kan tentang satuan tak baku? Seru tidak ceritanya adik-adik? Terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan dengan seksama. Ketemu di cerita-cerita berikutnya. Dadah! Untuk melihat lebih banyak video seperti ini, klik playlist Pustaka Digital Audiovisual Ruang Belajar Akil.